Perkenalkan, nama saya Felix Giancarlo Tasoid dengan NIM 11S25037. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya dengan topik alokasi memori dan array. Baiklah, saya akan memulainya. Jadi, tugas yang pertama yaitu kita disuruh untuk melakukan eksperimen bound checking. Di sini kita melakukan program eksperimen untuk menunjukkan bahaya dari tidak adanya array bound checking mechanism di bahasa C. Jadi yang pertama itu kita disuruh untuk membuat sebuah array bertipe int dengan ukuran 3 elemen. Kemudian isi R0, R1, dan R2 dengan angka bebas. Di sini saya sudah membuatnya. Jadi saya sudah mendeklarasikan 3 buah array di mana mereka masing-masing bertipe integer. Kemudian saya sudah membuat R0 itu diisi dengan angka 11, R1 diisi dengan angka 22, dan R2 diisi dengan angka 33. Lalu kemudian kita disuruh melakukan percobaan. Coba akses dan cetak nilai dari indeks di luar batas, misalnya R5 atau R1. Di sini saya sudah membuat perintahnya yaitu ini printf R5 sama dengan %d backslash n, R5 dan printf R-1 sama dengan %d backslash n, R-1. Baiklah, di sini kita mencoba mengcompile-nya. Oke, di sini dapat kita lihat R5 dan R-1. Jadi R5 ini menghasilkan R5 dan R-1 ini menghasilkan angka yang abstrak. Dapat kita lihat R5 menghasilkan min 14061354888, sementara R-1 menghasilkan angka 0. Oke, kemudian kita disuruh untuk coba juga isi nilai ke indeks tersebut. Misal R100 sama dengan 999. Di sini saya sudah membuat perintahnya juga yaitu ini printf berhasil menulis R100 sama dengan 999 x plus n. Outputnya adalah seperti ini, berhasil menulis R100 sama dengan 999. Kemudian kita disuruh untuk membuat laporan apa yang terjadi pada program Anda, apakah error, crash, atau mencetak angka aneh atau garbage value. Jelaskan mengapa hal ini terjadi berdasarkan teori alokasi memori. Jadi berdasarkan percobaan yang sudah saya buat tadi, bahwa program itu tadi berhasil dikomplikasi tanpa adanya error. Kemudian akses kepada R5 dan R-1 tadi menghasilkan nilai acak atau garbage value. Dapat kita lihat seperti ini. Tadi R5 itu menghasilkan angka ini, yaitu ini min 1406 dan seterusnya, dan R-1 sama dengan 0. Ini disebut garbage value atau nilai acak. Kemudian penulisan R100 sama dengan 999 itu tadi tetap dapat dilakukan tanpa ada peringatan. Hal ini terjadi karena array disimpan secara kontigu di memori. Ketika indeks di luar batas digunakan, program tetap menghitung alamat memori yang dihasilkan oleh rumus pointer, yang mengakibatkan yang pertama, pembacaan di luar batas mengambil data dari memori lain, yang kedua, penulisan di luar batas dapat merusak data variabel lain, dan yang ketiga, perilaku program menjadi tidak terdefinisi atau undefined behavior. Jadi ini membuktikan bahwa bahasa C tidak memiliki mekanisme array bound checking dan memberikan kontrol penuh kepada programmer terhadap memori. Baiklah, kita lanjutkan kepada tugas yang kedua yaitu pencarian alamat nilai maksimum. Di sini kita disuruh untuk membuat sebuah 5 angka, lalu dari kelima angka ini kita mencari nilai terbesar lalu membuat alamatnya. Jadi yang pertama itu kita disuruh untuk menampilkan semua angka yang diinput. Yang kedua, menentukan angka mana yang nilainya paling besar atau maksimum. Dan yang ketiga, menampilkan alamat memori menggunakan %p dan tanda dan dari angka maksimum tersebut. Di sini saya sudah membuat programnya, yaitu ini. Di sini saya sudah mendeklarasikan short int R5 int i printf input 5 angka
Fungsinya ini adalah user disuruh untuk mengisi 5 angka. For i sama dengan 0, i kecil dari 5, i plus plus, scanf, %hd, dan r1. Kemudian ini fungsinya untuk mencari nilai maksimum dari kelima angka tadi. Short int max sama dengan r0. Kemudian int id_x underscore max sama dengan 0. Oke, di sini langsung saja kita coba untuk mengcompile-nya. Oke, di sini user disuruh untuk menginput 5 angka. Saya akan menginput angkanya yaitu 10, 20, 30, 40, dan 50. Oke, di sini di outputnya yaitu nilai maksimum adalah 50. Ditemukan pada indeks keempat dengan alamat memori nilai maksimum yaitu 00000061BB DFFAB2. Jadi prosedurnya itu yaitu jadi ada 5 buah angka, kemudian dia akan memeriksa masing-masing angka dimulai dari angka yang pertama. Angka yang pertama tadi adalah 10. Jadi dia mengecek apakah angka 10 ini lebih besar dari angka di depannya. Ternyata angka 10 ini lebih kecil. Jadi dia meneruskan ke angka berikutnya yaitu tadi angka 20. Dia mengecek apakah angka ini lebih besar. Ternyata angka ini masih lebih kecil dibandingkan angka di depannya. Jadi dia melanjutkan ke angka yang berikutnya. Kemudian setelah dilanjutkan ternyata angka ini masih lebih kecil juga. Dia akan melanjutkan ke angka berikutnya hingga ke angka yang terakhir yaitu 50. Ternyata angka 50 ini adalah angka terbesar di antara kelima angka tadi. Jadi dia menentukan bahwa angka kelima ini atau 50 ini adalah yang terbesar. Lalu setelah didapat angka 50 ini dia yang terbesar, dia menentukan pada indeks keberapa angka 50 ini ditemukan. Ternyata dia ditemukan pada indeks keempat. Kenapa pada indeks keempat? Jadi pada array ini kita memulai indeksnya itu dari R0, kemudian R1, R2, dan R3, R4. Jadi posisi dari angka 50 ini berada pada indeks keempat. Setelah itu dia memberikan alamat memori nilai maksimumnya. Dapat kita lihat yaitu ini tadi 000061BB DFF AB2. Oke, kita lanjutkan saja pada tugas yang berikutnya yaitu operasi matriks atau penjumlahan. Di sini kita itu disuruh untuk menjumlahkan 2 buah matriks dengan ukuran 2x2. Yang pertama kita disuruh untuk mendeklarasikan 3 buah array 2 dimensi, yaitu matriks A, matriks B, dan hasilnya. Kemudian minta user menginput nilai untuk matriks A dan matriks B. Lakukan penjumlahan hasil I dan J sama dengan matriks I, J tambah matriks B, I, J. Tampilkan matriks hasil ke layar dengan format baris dan kolom yang rapi. Baiklah, di sini saya sudah membuat programnya. Oke. Di sini langsung saja kita coba untuk mengcompile-nya.
Oke, di sini user disuruh untuk menginput matriks A. Kita di sini input saja untuk A0-nya itu angka 1, untuk A01-nya itu angka 2. Kemudian A10 angka 3, kemudian angka 4. Kemudian kita menginput untuk matriks B-nya. Di sini saya mengisi untuk yang pertama itu adalah 5, 6, 7, dan 8. Baiklah, hasilnya yaitu matriks hasil penjumlahan yaitu 6, 18, 10, 12. Jadi angka 6 ini dihasilkan dari ini tadi. A00-nya ditambahkan dengan B00. 1 ditambah dengan 5 hasilnya adalah 6. Kemudian angka 8 ini tadi dihasilkan dari A01 dan B01. 2 dan 6 dijumlahkan hasilnya 8. Dan angka 10 ini tadi dihasilkan dari A10 ditambahkan dengan B10. 3 dan 7 hasilnya 10. Dan yang terakhir A11 ditambahkan dengan B11. Hasilnya adalah 12. Jadi disebutnya multidimensional array karena dia menggunakan short int matrix 2, 2 fungsi ini tadi. Yang artinya dimensi pertama adalah baris dan dimensi kedua adalah kolom. Sesuai dengan teori bahwa dimensi pertama bertindak sebagai kontainer untuk dimensi kedua. Kemudian bagaimana array disimpan di memori? Jadi array itu disimpan kontigu dan matriks 2 dimensi linear di memori. Urutan memorinya seperti ini: 00, 01, 10, dan 11. Kemudian tidak terjadinya segmentasi fault dikarenakan yang pertama yaitu loop dibatasi I kecil dari 2 dan J kecil dari 2. Dapat kita lihat di fungsinya tadi ini. Kemudian tidak ada akses di luar array dan sesuai peringatan bound checking. Oke, cukup sekian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.